Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anak. Bergabung kembali di kelas biologi bersama Bu Elia. Video kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Silakan disimak. Pada tahun 1858, seorang dokter dari Jerman yaitu Rudolf Virchow menyatakan teori selnya yaitu omniselula eselula, yang artinya bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Cara pembelahan sel dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, pembelahan secara langsung atau amitosis, dan pembelahan secara tidak langsung antara lain yaitu secara mitosis dan meiosis. Sebelum membahas tentang pembelahan mitosis dan meiosis, kita akan bahas dulu tentang siklus sel. Siklus sel dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu interfase dan fase pembelahan atau fase mitotik. Fase mitotik sendiri terdiri dari dua tahapan, yaitu mitosis dan sitokinesis. Pada interfase terjadi tahapan 1 fase G1 atau pertumbuhan primer, yaitu sel mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar. 2 fase S atau sintesis, terjadi sintesis dan replikasi DNA. 3 fase G2 atau pertumbuhan sekunder, terjadi pertumbuhan lagi dan terbentuknya organel-organel sel. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan inti sel atau nukleus melalui tahapan-tahapan yang berurutan dan teratur. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh melalui satu kali pembelahan, dan hasilnya adalah 2 sel anakan. Sifat sel anakannya sama dengan induknya dan bersifat diploid. Tujuan utamanya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pembelahan mitosis melalui 4 tahapan. Yang pertama yaitu profase, kedua metafase, 3 anafase, dan 4 telofase. Tahap profase. Proses yang terjadi pada profase, pertama kromatin memadat membentuk kromosom lalu membentuk kromatid. Yang kedua, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol dan menuju kutub yang berlawanan. Ketiga, inti sel mulai menghilang. Tahap metafase. Prosesnya yang pertama kromatid berjejer di ekuator, kedua sentriol menjulurkan benang spindel berupa mikrotubulus yang berikatan dengan kinetokor ke tiap kromatid. Tahap anafase. Proses yang pertama kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Kedua, kromosom ditarik benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Tahap telofase, prosesnya 1 inti sel mulai terbentuk kembali, 2 sentriol kembali menjadi sentromer, 3 terjadi sitokinesis diawali dengan perlekukan pada sel. Pembelahan meiosis merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi dalam 2 tahap, dilakukan oleh organisme eukariotik yang bereproduksi secara seksual. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel kelamin atau gamet. Pembelahan ini terjadi 2 kali dan menghasilkan 4 sel anakan. Sel anakannya bersifat haploid dan berbeda dengan induknya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan gamet melalui proses gametogenesis. Pembelahan meiosis melalui 2 tahapan. Yang pertama, meiosis 1 adalah tahap reduksi kromosom. Meiosis 2 adalah tahap perbanyakan sel anakan. Tahapan pada pembelahan meiosis sama dengan pada pembelahan mitosis, hanya saja tahapan ini diulang 2 kali, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase 1. Tahapan pada profase 1 dimulai dengan tahapan leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis.
Tahap metafase 1. Proses yang terjadi: 1. Kromosom homolog saling berhadapan di ekuator. 2. Sentriol menjulurkan benang spindle dan berikatan dengan tiap kromosom homolog. Tahap anafase 1. Proses yang terjadi: adanya reduksi kromosom. Kromosom homolog ditarik benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Tahap telofase 1. Proses yang terjadi: 1. Inti sel mulai terbentuk. 2. Sentriol kembali menjadi sentromer. 3. Terjadi pembelahan sel tahap awal. Pembelahan meiosis 2 tahapannya sama dengan meiosis 1, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Proses tiap tahapannya sama pada tahapan pada pembelahan mitosis. Dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis antara lain. Yang pertama, berdasarkan jenis sel, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin. Yang kedua, jumlah pembelahan pada mitosis adalah 1 kali, sedangkan pada meiosis adalah 2 kali. Jumlah sel anakan yang dihasilkan dari pembelahan mitosis adalah 2 sel anakan, sedangkan dari pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Sifat sel anakan pada pembelahan mitosis adalah diploid dan memiliki sifat yang sama dengan induknya, sedangkan pada pembelahan meiosis sifatnya haploid dan sifatnya berbeda dengan induknya. Tujuan dari pembelahan mitosis adalah pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan pada pembelahan meiosis adalah untuk membentuk sel gamet atau proses gametogenesis. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.